Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di bawah dosen pengampu, Ibu Sri Dewi Edmawati SE, MSI, AK, CA. Dengan anggota, saya Dira Sehari dengan PP 181053, 1039, dan Saya Aditya Ramadandi dengan nomor BP 181053 1064. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pengukuran kinerja, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja. Menurut Whittaker dalam Mujerino, pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Performance measurement. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Pengukuran kinerja terdapat keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Tujuan penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Mengoptimalkan jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham, karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai bersih sekarang dari perkiraan laba di masa yang akan datang. Sehingga mengandalkan ukuran keuangan atau pengukuran keuangan saja tidak dapat memastikan bahwa strategi dilaksanakan berhasil. Sehingga solusinya adalah mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik non-keuangan maupun keuangan. Kemudian, dalam sistem pengukuran kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pertimbangan umum. Pertimbangan umum membandingkan sistem pengukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard yang memberikan wawasan mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Sistem penilaian kerja seperti dashboard memiliki serangkaian ukuran yang memberikan informasi mengenai operasi dari banyak proses yang berbeda. Kedua yaitu balance scorecard. Berdasarkan pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberi tujuan dan kemudian diukur dari 4 perspektif. Yang pertama keuangan, contohnya margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva dan arus kas. Yang kedua pelanggan, contohnya pangsa pasar dan indeks kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga bisnis internal, contohnya retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Dan yang keempat yaitu inovasi dan pembelajaran, contohnya presentase penjualan dari produk baru. Balance scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran strategi yang berbeda dalam suatu usaha mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik dari suatu organisasi. Selain itu, dalam sistem pengukuran kinerja terdapat pertimbangan tambahan. Yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, misalnya peningkatan pendapatan. Ukuran hasil memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sedangkan ukuran pemicu adalah indikator utama yang menunjukkan kemajuan bidang utama dalam penerapan sebuah strategi. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi pada saat sekarang ini telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Namun, untuk sekarang ini, banyak industri yang dipicu oleh perusahaan dalam bidang non-keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dan ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi.
Dan yang keempat, yaitu pengukuran memicu perubahan. Sistem pengukuran kinerja harus memiliki kemampuan untuk mengukur hasil dan memicu sedemikian rupa sehingga organisasi bertindak sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor kunci keberhasilan. Yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Variabelnya yaitu pertama, pemesanan. Adalah pesanan penjualan yang tercatat. Karena perubahan yang tidak terduga dalam variabel ini dapat berakibat pada masa depan seluruh bisnis tersebut. Variabel kedua yaitu pesanan tertunda. Pesanan tertunda dapat menundakan ketidakpuasan pelanggan. Variabel yang ketiga yaitu ada pangsa pasar. Pangsa pasar ini diamati secara ketat. Penurunan dalam posisi kompetitif suatu unit bisnis dapat dikaburkan oleh peningkatan yang dilaporkan dalam volume penjualan yang disebabkan oleh pertumbuhan industri secara keseluruhan. Variabel yang keempat yaitu ada pesanan dari pelanggan kunci. Pesanan yang diterima dari pelanggan penting tertentu departemen store besar, rantai stok diskon dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Variabel yang kelima yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui survei pelanggan, pendekatan pembeli misterius, dan jumlah surat keluhan. Variabel keenam yaitu ada retensi pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. Variabel yang terakhir yaitu ada loyalitas pelanggan. Hal ini dapat diukur dalam pembelian berulang. Pembagian selanjutnya yaitu variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Dalam hal ini ada 5 variabel yaitu yang pertama utilisasi kapasitas, kedua pengiriman tepat waktu, ketiga perputaran persediaan, keempat kualitas, dan kelima waktu siklus. Selanjutnya yaitu ada implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum yaitu mendefinisikan strategi, mendefinisikan ukuran strategi, mengintegrasikan ukur-ukuran ke dalam sistem manajemen, serta meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Materi yang terakhir yaitu ada kesulitan dalam implementasi sistem pengukuran. Yang pertama disebabkan oleh korelasi yang buruk antara ukuran dan keuangan dengan hasilnya. Yang kedua terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga ukuran tidak diperbarui. Yang keempat terlalu banyak pengukuran. Dan yang terakhir kesulitan dalam menetapkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.